sebagai melepas lelah, hiburan gitu ya. Bukan karena pengen duitnya, tapi karena senang kumpul dengan kawan-kawannya. Ngomong sama temennya, sesama perempuan, dengan wajah yang bersemangat itu. Mumet aku. Klik subscribe dan like video ini sekarang juga dan komentarnya. Maksimal. Tentang hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang akan selamat di tengah ujian demi ujian, di tengah kegelapan, di tengah musibah demi musibah. Ya, hamba-hamba Allah yang akan selamat. Mudah-mudahan kita semua termasuk hamba-hamba Allah tersebut. Amin. Disebutkan dalam sebuah hadis, takunu fi ummati fitanun la yanju minha illa man ahyahu Allah bil ilm. Umatku akan mengalami berbagai macam fitnah. Ini sabda Nabi Muhammad SAW. Umatku akan mengalami berbagai macam fitnah. La yanju minha, tidak akan selamat dari berbagai macam fitnah tersebut, kecuali illa man ahyahullah bil ilm. Orang yang Allah hidupkan dirinya dengan ilmu. Jadi yang akan selamat hanya orang yang dihidupkan oleh Allah dengan ilmu. Berarti mudah ya. Resepnya selamat dari berbagai macam fitnah adalah punya ilmu. Mungkin ada yang nyeletuk. Lah kalau yang buat fitnah yang punya ilmu gimana, Habib? Ya, kalau yang membuat fitnah itu orang-orang yang dia ahli ceramah gimana? Yang dimaksud orang yang punya ilmu itu bukan miturut akal kita. Ya, ada orang punya mungkin ilmunya banyak. Tetapi dia bukan yang dimaksud oleh Nabi Muhammad SAW. Karena kalau kita lihat orang munafik yang tubuhnya menampakkan keimanan, tapi hatinya enggak iman, itu banyak yang punya ilmu. Paham ilmu sholat, paham ilmu zakat, paham ilmu tafsir, paham ilmu hadis. Tidak sedikit orang-orang yang semacam itu. Tapi enggak selamat dari fitnah. Berbagai macam hal yang tidak menyenangkan di dunia ini. Dari berbagai macam hal yang tidak menyenangkan di dunia ini. Lantas siapakah orang-orang yang dimaksud oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Qala Tirmidzi, ahli hadis Imam Tirmidzi mengatakan, ya'ni al-ilm billah. Yang dimaksud tidak akan selamat kecuali orang-orang yang dihidupkan oleh Allah Ta'ala dengan ilmu. Bukan sembarang ilmu, tetapi ilmu yang membuat dia mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Semakin tambah ilmunya, semakin kenal Allah. Semakin kenal Allah, semakin taat sama Allah. Semakin kenal Allah, semakin menjauhi larangan Allah. Semakin kenal Allah, semakin sayang kepada seluruh ciptaan Allah. Semakin kenal Allah, semakin tenang dia menghadapi takdir-takdirnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang kenal Allah, punya ilmu kenal Allah. Saya mau nanya boleh ini? Sederhana. Bu, ibu, suamimu selamat enggak dari fitnahmu?
Maksudnya gimana Habib? Gini loh, misalnya ada seorang istri marah-marah kepada suaminya, mencela-cela suaminya. Itu kira-kira suami yang gak akan stres yang modelnya bagaimana? Ini mulai para suami yang lirik saya ini. Kan banyak nih laporan ya. Saya stres Bib menghadapi istri saya. Ada enggak laporan seperti itu? Banyak. Oh itu sesama teman tuh kalau curhat laki-laki itu kalimatnya mumet aku. Ditanya, nah apa mumet? Duit. Nah, duit ranggai mumet. Uang enggak buat pusing masih bisa disolusikan. Lah apa? Bojo. Lah kenapa pusing sama istrimu? Ini salah ngono, salah. Begini salah, begitu salah. Pusing saya menghadapi istri saya. Sama istri-istri arisan sebagai melepas lelah hiburan gitu ya. Bukan karena pengen duitnya, tapi karena senang kumpul dengan kawan-kawannya. Ngomong sama temennya sesama perempuan dengan wajah yang bersemangat itu. Mumet aku, mumet aku. Beda sama laki-laki, ngeluh aku. Kalau perempuan, mumet aku. Ceritanya sama-sama semangat gitu. Ditanya sama temannya, lah apa mumet? Kenapa kamu pusing? Jawabannya, bojoku kilo. Lah kok umet neng apa? Sama suamimu kenapa pusing? Di rumah tuh kerjanya cuma tidur, turah, turu. Disuruh cari uang, suruh kerja. Jawabannya, yo gampang golek duit. Kodone Bib Novel rezeki teko dhewe. Alasannya ngono wah. Masya Allah nama-nama saya dilibatkan saudara-saudara. Mumet aku, pusing aku. Ini terjadi pusingnya suami terhadap istri, pusingnya istri terhadap suami karena tidak saling kenal. Coba begitu suaminya paham istrinya marah-marah, paham, ayolah itu marahnya cuma di mulut kok. Asal didengarkan dia senang. Asal didengarkan dia senang. Di rumah kayak. Udah selesai ngomongnya, Bu, kopi. Oh ya, ngomel tapi buatkan kopi. Pernah ngalami Pak? Pernah ya? Oh ya, praktek ini Masya Allah. Enggak stres. Kenapa enggak stres? Paham istrinya. Kenal istrinya, ngerti istrinya. Lah baru suami kenal istri, istri kenal suami, hubungan rumah tangganya enggak membuat dia stres. Betul? Bagaimana kalau kita kenal Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah menjalankan semua kehidupan ini, Allah yang ngatur semua kehidupan ini, Allah yang merencanakan semua kehidupan ini, kita kenal Allahnya. Kira-kira tenang atau enggak tenang? Tenang mestinya ya. Lah kenyataannya tenang atau enggak tenang? Enggak tenang. Kenapa? Nah, disuruh kenal sama Allah, pilih kenal yang lain. Ya Allahnya marah.